Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sumantri Esos MSI selaku Coach, Bapak Haji Muhammad Sodik SPD MMPD selaku mentor, dan Bapak Sutarta SHMSI selaku penguji. Di sini saya akan menjelaskan rancangan aktualisasi yang telah saya susun. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah anggota pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 11 tahun 2020 yang bertempat atau melaksanakan kegiatan di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta. Nama saya adalah Peter Christian Junantio. Saya berasal dari Kabupaten Jombang. Ini kerja saya SDN Peterangan 2 Kabupaten Jombang. Saya dari kelas C, nomor absen 7. Dan rancangan aktualisasi yang saya susun mengambil judul Memaksimalkan siswa kelas 6 dalam menerima pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di rumah pada masa pandemi melalui inovasi modifikasi sarana pembelajaran di SDN Peterangan 2 Jombang. Dan ini adalah deskripsi dari tempat saya bekerja. Ini adalah visi dan misinya. Kemudian ini adalah tupoksi dari saya selaku guru PJOK atau guru olahraga atau guru penjas orkes. Sudah diuraikan secara lengkap di sini tupoksinya. Kemudian ini adalah latar belakang di mana saya menyusun rancangan aktualisasi. Saya ambil dari keadaan di saat ini, yaitu kurang maksimalnya siswa kelas 6 dalam menerima pembelajaran PJOK, terbatasnya sarana pembelajaran, dan yang ketiga adalah siswa belajar di rumah karena pandemi. Ya, memang karena pandemi ini siswa tidak bisa masuk sekolah, tidak bisa belajar langsung di sekolah. Dan karena itulah siswa kelas 6 kurang maksimal dalam menerima pembelajaran, khususnya mata pelajaran PJOK atau olahraga, karena harus berada di rumah. Mereka tidak bisa maksimal dalam belajar. Sarana pembelajaran yang mereka miliki di rumah terbatas atau mungkin malah tidak punya. Dengan belajar di rumah, teori atau materi mungkin bisa mereka tangkap, mereka bisa mempelajarinya karena ada bukunya dan ada penjelasan-penjelasan. Tetapi pada saat praktek mereka pasti akan kesulitan karena inilah sarana pembelajaran yang terbatas. Untuk itulah dengan rancangan aktualisasi ini saya akan membuat keadaan saat ini bisa menjadi lebih baik karena adanya inovasi yang akan saya munculkan dalam rancangan aktualisasi yang saya susun. Dan ini adalah hal-hal yang diharapkan nantinya setelah adanya rancangan aktualisasi. Yang pertama adalah pembelajaran menjadi efektif, pembelajaran lebih menarik, dan siswa kelas 6 tentu saja memahami materi pembelajaran PJOK. Tetapi untuk mencapai semua ini diperlukan sebuah solusi. Nah, solusinya adalah inovasi sarana pembelajaran melalui modifikasi. Contohnya adalah saat materi tolak peluru. Saat materi tolak peluru, siswa saat praktek pasti akan kebingungan menggunakan alat apa. Nah, disinilah peran inovasi atau modifikasi akan berjalan. Karena kalau harus membeli tolak peluru ya harganya lumayan mahal. Jadi nanti saya akan mengajak mereka untuk sedikit kreatif dengan berinovasi. Dari bola plastik yang kecil. Bola plastik kecil nanti
dikasih lubang sedikit, dimasuki pasir sampai penuh, kemudian lubang tadi ditutup lagi menggunakan isolasi atau lem. Nah, dan bola plastik itu bebannya akan bertambah berat karena adanya pasir di dalamnya, dan itu sudah cukup sebagai alat untuk materi pembelajaran tolak peluru, dan itu bisa mereka gunakan untuk praktek. Itu adalah salah satu inovasi yang saya munculkan. Nanti akan ada inovasi-inovasi lain, modifikasi-modifikasi lain pada saat habituasi. Dan ini adalah identifikasi isu yang ada pada SDN Petualangan 2. Kurangnya kesadaran siswa terhadap lingkungan bersih, kurang variatifnya media pembelajaran, kurang maksimalnya siswa kelas 6 dalam menerima pembelajaran PJOK, dan kurangnya daya dukung orang tua terhadap perkembangan siswa. Isu-isu tadi akan diseleksi menggunakan media. Yang pertama adalah media AKPL, aktual, kalayak, problematik, dan layak. Dari keempat isu ini akan diambil 3. Kemudian akan diseleksi lagi melalui media USG, Urgency, Seriousness, Growth. Dan dari 3 ini akan diambil 1. Dan isu yang terambil adalah kurang maksimalnya siswa kelas 6 dalam menerima pembelajaran PJOK di rumah pada masa pandemi. Ini sesuai dengan keadaan sekarang, yaitu memang masa pandemi sedang berlangsung. Dan gagasan pemecahan isunya adalah memaksimalkan siswa kelas 6 dalam menerima pembelajaran PJOK di rumah pada masa pandemi melalui inovasi, modifikasi sarana pembelajaran seperti yang saya jelaskan tadi. Dan ini adalah ruang lingkup kegiatan yang akan saya lakukan nanti pada pelaksanaan aktualisasi atau habituasi. Dan ini sudah tercantum dalam matrik yang telah saya susun. Ada 9 kegiatan. Tujuan aktualisasi seperti ini: mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS yang meliputi nilai aneka dalam pelaksanaan proses pembelajaran PJOK melalui inovasi, modifikasi sarana pembelajaran di SDN Petualangan 2 Jombang. Dan ini adalah manfaatnya. Dan ini adalah matrik yang telah saya susun. Pertama, tahap kegiatannya adalah melakukan koordinasi dengan mentor. Tahapannya adalah menjelaskan dan memaparkan rencana pelaksanaan aktualisasi, kemudian meminta persetujuan dari mentor. Dan outputnya adalah adanya dokumen hasil diskusi dengan mentor. Kegiatan kedua, konsultasi dengan pembimbing atau coach. Seperti ini kegiatannya, dan keterkaitan aneka, juga visi misi dan nilai penguatan organisasi sudah saya cantumkan. Kemudian kegiatan ketiga, koordinasi dengan rekan kerja. Kegiatan keempat, menyusun RPP. Kegiatan kelima adalah ini, mendesain inovasi. Nah, tahapannya mempelajari dan memahami materi, menyiapkan bahan dan alat. Jadi saya akan mendesain dulu sebelum saya akan menugaskan para siswa untuk juga membuat inovasi-inovasi seperti yang saya contohkan melalui desain. Kemudian berikutnya adalah ini, melakukan kegiatan ini, pembelajaran awal. Saya akan memberikan tugas pada siswa untuk membuat alat-alat modifikasi. Kemudian melakukan pembelajaran dengan menggunakan alat modifikasi yang telah dibuat. Kemudian ada evaluasi, penilaian dengan praktek. Dan yang terakhir adalah membuat laporan laporan aktualisasi. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan, dan ini juga adalah jadwalnya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada tutur kata yang kurang tepat, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.